Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang dengan nikmatnya lah amal saleh menjadi sempurna hingga kita bisa duduk di majelis ilm melanjutkan kajian kita membahas tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita sampai pada ayat yang ke-40 sampai 43 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, kata Allah, dan tunaikanlah janji kalian kepadaku, niscaya aku akan tunaikan janjiku untuk kalian, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Dan berimanlah kalian terhadap apa yang aku turunkan, membenarkan apa yang ada bersama kalian, yaitu kitab yang ada pada ahli kitab, yang ada pada Yahudi, Taurat, membenarkan. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quranul Karim itu membenarkan apa yang ada pada mereka, kaum ahli kitab. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang pertama kali yang kafir dengannya, dengan yang aku turunkan, kata Allah, yaitu dengan Al-Qur'an, dan dengan Rasul yang diutus. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah, yang sedikit, dan kepadakulah hendaknya kalian takut. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dan kalian sembunyikan yang hak sedangkan kalian mengetahuinya. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun penjelasan dari al-muallif rahimahullah Syekh As-Sa'di, yaitu pada ayat wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini yang belum kita bahas, ya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma dzakara al-mani'a lahum minal iman.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang mencegah mereka untuk beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang mencegah mereka untuk beriman. Wa huwa ikhtiyarul aradil adna 'ala as-sa'adatil abadiyah. Wa huwa ikhtiyarul aradil adna 'ala as-sa'adatil abadiyah. Yaitu memilih tujuan yang lebih rendah dibandingkan dengan kebahagiaan yang abadi. Ya. Memilih tujuan yang lebih rendah atau memilih tawaran yang lebih rendah daripada kebahagiaan yang abadi. Faqal, maka Allah berfirman, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kalian tukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Nah, ini ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan mereka untuk beriman kepada apa yang Allah turunkan berupa kitab Al-Quran maksudnya, dan apa yang Allah utus berupa Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus Allah peringatkan mereka jangan menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Dan kemarin telah kita terangkan hal-hal yang mendukung mereka untuk beriman itu sangat kuat. Ya, hal-hal yang mendukung mereka untuk beriman itu sangat jelas. Allah sudah berjanji pada mereka kalau mereka tunaikan janjinya. Ya, mereka terlebih dulu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelumnya juga Allah telah beri nikmat. Jadi ini ada kaitan dengan ayat yang ke-40 ya, meskipun yang kita bahas ini di ayat yang ke-41. Setelah Allah ingatkan nikmatnya dan Allah ingatkan pula untuk mereka tunaikan janjinya, ya, maka Allah perintahkan mereka untuk beriman. Beriman kepada kitab dan kepada Rasul yang juga membenarkan kitab yang mereka bawa. Jadi Al-Quran dan Rasulullah SAW itu selaras dengan kitab yang mereka miliki. Maka ini hal yang mendukung mereka untuk beriman. Kalau sekiranya Al-Quran itu berubah atau Al-Quran itu ajarannya berbeda jauh dengan kitab-kitab sebelumnya, mungkin dianggap wajar ketika mereka menolak. Tapi masalahnya Al-Quran itu selaras dengan apa yang diajarkan oleh kitab-kitab mereka dahulu. Misinya sama, tujuannya sama, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Adapun perubahan itu hanyalah sedikit, adalah masalah syariat-syariat yang kecil, masalah furu'. Adapun masalah prinsip dasar beragama sama. Ya, dan mereka juga sudah diperingatkan jangan sekali-kali menjadi orang yang pertama kali kufur terhadap apa yang Allah turunkan dan kepada nabi yang Allah utus. Nah, maka Allah ingatkan, jangan kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Nah, disimpulkan dari sini berarti di antara sebab
yang menghalangi mereka untuk beriman karena mereka lebih memilih tawaran yang lebih rendah dibandingkan dengan akhirat yang lebih kekal abadi. 6. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, dan jangan kalian tukar dengan ayat-ayatku tersebut harga yang rendah. Apa itu harga yang rendah? Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, wa huwa ma yahsulu lahum, yaitu apa yang ada pada mereka, apa yang mereka raih, minal manasibi, baik berupa kedudukan, wal ma'akili, ya makanan-makanan, ya, allati yatawahhamuna inqita'aha in amanu billahi wa rasulih, yang mereka itu menduga, mereka punya prasangka kalau sekiranya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dunia yang mereka raih itu akan terputus. Yatawahhamuna inqita'aha, mereka menyangka kedudukan dunia itu akan terputus in amanu billahi wa rasulih, kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang mereka khawatirkan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, meskipun ayat ini terkait dengan ahli kitab kaum Bani Israel, maka ayat ini pun juga relevan untuk umat Islam. Siapapun kita, jangan sekali-kali menukar ayat Allah dengan harga yang rendah. Jangan menukar akhirat dengan dunia. Bagi ahli ilmu, maka jelas ayat ini ditujukan secara khusus kepada mereka. Bagi para ulama, bagi para alim, bagi tokoh agama, ya, secara khusus umat Islam, ayat ini juga menyasar kepada mereka. Para alim ulama, para tokoh umat yang tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, yang faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Harga yang rendah itu dunia. Ya, jangan sampai berfatwa menyampaikan agama itu mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau saya katakan haram, nanti kedudukan saya akan jatuh. Kalau saya katakan itu tidak boleh, maka nanti apa kata masyarakat? Saya sudah punya kedudukan, saya sudah dihormati, saya sudah mendapatkan dunia. Kalau sampai saya berbicara menyelisihi keinginan mereka, maka ini akan hilang dari saya. Kedudukan saya akan jatuh, kehormatan saya akan hancur, dunia saya akan hilang. Ya. Nah, ini ternyata sudah Allah wanti-wanti terlebih dahulu kepada Bani Israel. Jangan sampai menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Nah, ini gara-gara tidak mau kehilangan dunia, akhirnya apa? Akhirnya tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Al-Quran. Gara-gara tidak mau kehilangan dunia, akhirnya tidak mau masuk Islam. Nah, ini, jadi mereka menyangka kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dunia mereka akan lenyap. Fashtarauha bi ayatillahi wastahabbuha wa atharuha, maka mereka menukarkan ayat-ayat Allah tersebut dengan dunia,
dan mereka lebih mencintai dunia, dan mereka lebih mendahulukan dunia. Ya, itulah yang terjadi jamaah sekalian kepada Bani Israel, kepada ahli kitab. Mereka tetap bersikukuh mempertahankan dunia, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Namun pertanyaannya, apakah mereka akan dapat dunia itu? Jawabannya tidak. Tidak jamaah sekalian. Di awal pembahasan ini telah kita sampaikan bahwa kaum ahli kitab yang dimaksud, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tujukan ketika ayat ini turun siapa? Ketika ayat ini turun, Allah singgung ahli kitab. Yang dimaksud siapa? Ketika ayat ini turun, kaum ahli kitab itu siapa yang ada di sekitar Nabi SAW? Yahudi Madinah. Ya, kaum ahli kitab yang dimaksud adalah Yahudi Madinah. Hanya saja Allah ingatkan mereka terhadap pendahulu-pendahulu mereka dulu. Wahai ahli kitab, pendahulu kalian itu sudah kami beri nikmat, sudah kami berikan yaitu kesempatan, ya. Kemudian sekarang tiba saatnya kalian untuk beriman dengan apa yang aku turunkan berupa Al-Quran dan apa yang aku utus berupa Nabi. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini ditujukan untuk mereka agar mereka masuk Islam, agar mereka beriman. Tapi nyatanya mereka lebih memilih dunia daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Rasul dan Quran. Namun apa yang terjadi? Mereka enggak dapat dunia, dan di akhirat pun juga mendapat siksa. Ya, 10 tahun Nabi SAW ada di kota Madinah, dan kurang dari 10 tahun itu pula runtuhlah peradaban Yahudi di kota Madinah dengan 3 suku besarnya: Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah yang terakhir. Bani Quraidah terakhir Allah Subhanahu wa taala luluhlantahkan dengan umat Islam pada tahun ke-5 Hijriah. Ya, pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah, seusai perang Khandaq, perang Parit. Bayangkan, 5 tahun mereka binasa. Ada yang terusir, ada yang memang sudah ditumpas sampai akar-akarnya. Bani Quraidah itu contohnya. Allah Subhanahu wa taala memutuskan melalui pendapat Sa'ad bin Mu'ad, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu, apa hukuman yang pantas bagi pengkhianat Yahudi Bani Quraidah. Maka Sa'ad bin Mu'ad memiliki pemikiran yang laki-laki dibunuh yang sudah balik, yang wanita dijadikan tawanan. Dan ternyata pendapat ini selaras dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari arsy-Nya, di atas arsy-Nya. Ya, disitulah Yahudi Bani Quraidah ditumpas sampai akar-akarnya. Nah, padahal sebelum itu mereka membangun peradaban di kota Madinah cukup lama, karena mereka itu pendatang. Mereka bukan penduduk asli kota Madinah. Mereka itu pendatang dan penjajah. Ya, orang-orang Yahudi bisa ada di kota Madinah itu pendatang. Lalu setelah itu mereka jajah. Ya, bagaimana cara menjajah mereka? Dengan berbagai macam cara yang licik. Di antara yang disebutkan oleh ahli sejarah, mereka itu ahli membuat perabot, termasuk di antaranya kerajinan besi, yang mana besi itu bisa dijadikan
senjata. Ya, akhirnya mereka membuat senjata. Untuk apa? Untuk menyediakan bagi penduduk asli Madinah yang memiliki perseteruan antar saudara, yaitu suku Aus dan Khazraj. Mereka punya perang abadi yang dinamakan dengan perang Bu'az. Ratusan tahun mereka perang, tidak pernah damai. Di antara sebabnya ya karena ulahnya Yahudi Madinah. Jadi orang-orang Madinah nggak pernah membiarkan penduduk asli orang-orang Yahudi di kota Madinah tidak pernah membiarkan penduduk asli Madinah Aus dan Khazraj itu damai. Jadi masing-masing dari suku Yahudi itu menjadi sekutu bagi Aus dan Khazraj. Tujuannya untuk apa? Untuk menyebar permusuhan. Nah, ketika mereka bermusuhan, ketika mereka perang, butuh senjata. Yang produksi siapa? Orang Yahudi. Karena butuh senjata banyak, sedangkan mereka ya orang-orang Yahudi Madinah itu kan petani dan peternak. Ya, uang itu nggak bisa didapat dengan mudah. Akhirnya mereka apa? Sebagian mereka jual tanah. Ya, menjual tanah. Ada yang hutang kepada orang Yahudi karena nggak bisa bayar, dibayar dengan tanah. Nah, perlahan-lahan akhirnya orang Yahudi itu mencaplok tanahnya penduduk Madinah. Pelan tapi pasti. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu dipersiapkan selama berapa tahun? Ya paling tidak ratusan tahun. Orang-orang Yahudi di Madinah bisa tumbuh, bahkan mereka punya benteng, masing-masing itu punya benteng di dalam kota Madinah. Dulu ya, sekarang sudah nggak ada, sudah dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, setelah Islam datang, setelah Nabi SAW diutus, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengusir mereka langsung, tapi Allah menawarkan kepada mereka yang lebih baik. Apa itu? Iman kepada Allah dan Rasulnya, Islam. Dalam artian seandainya mereka semua masuk Islam, Allahu a'lam bishawab, mungkin benteng-benteng mereka akan tetap utuh untuk menopang umat Islam. Ya, tapi sudah lagi nggak menjadi Yahudi. Wajib merubah identitas menjadi seorang Muslim. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu, Aus dan Khazraj sudah nggak ada. Itu masa lalu. Dilebur menjadi sahabat Ansar. Itu pun hanya sebagai identitas yang tidak diperbolehkan untuk dibesar-besarkan, ya, untuk menjadi sumber fanatisme golongan. Semua melebur menjadi umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, tapi mereka nggak mau. Mereka tidak mau meninggalkan asal usul mereka Bani Israel, dan mereka masih tetap bangga dengan keyahudiannya. Akhirnya dalam hitungan 5 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun Nabi SAW datang, 5 tahun berikutnya Yahudi di kota Madinah sudah hancur. Nah, berarti prasangka mereka keliru, jemaah. Ya kan? Mereka ditawari akhirat, mereka ditawari keabadian di surga dengan masuk Islam, mereka tolak karena mereka berharap tetap mendapatkan dunia mereka. Mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Akhirnya mereka nggak dapat dunia, juga nggak dapat apa? Akhirat. Nah, ini jadi peringatan kita sebagai orang yang berilmu. Kalau kita dihadapkan pada pilihan dunia atau akhirat, ini kita dihadapkan pada hal yang bertentangan ya. Kalau kita maunya kan dapat dua-duanya, Bu ya. Ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kita yang senantiasa kita baca. Kita maunya bahagia dunia dan akhirat. Namun suatu ketika kalau kita dihadapkan pada dua pilihan,
dunia atau akhirat? Jangan sekali-kali milih dunia. Kalau nggak bisa kita ambil dua-duanya, jangan sekali-kali milih dunia. Kenapa? Pasti dunia itu akan hilang juga pada akhirnya. Ya, ayo katakan haram, ya, atau katakan ini halal. Nanti kamu saya kasih uang misalnya. Ini hal yang sepele ya. Wah, ternyata ini haram ya. Haram ini. Gimana dong caranya supaya halal? Nanti saya kasih uang. Oh benar, saya carikan ayatnya ya. Saya otak-atik ya. Lalu milih dunia, milih uang, milih harta, maka nggak lama harta itu akan hilang, lenyap. Akhirnya dia nggak dapat dunia dan juga nggak dapat apa? Akhirat. Ya, ini pelajaran dari Bani Israel yang perlu untuk kita benar-benar renungkan bersama. Jangan sekali-kali merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi meraih dunia. Karena pada akhirnya dunia itu akan hilang, sedangkan akhirat sudah menanti dengan siksanya. Taib. Wa iyaya, kata Allah Subhanahu wa taala, ai la ghairi, dan kepadakulah, jangan kepada selainku. Kata Allah, fattaqun, hendaknya kalian bertakwa. Fa innakum, maka sesungguhnya kalian, idza taqaitumullaha wahdah, ketika kalian bertakwa kepada Allah semata, aujabat lakum taqwahu taqdimal imani, maka ketakwaan tersebut akan mewajibkan kalian untuk mendahulukan keimanan bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah, ala tsamanil qalil, dibandingkan dengan harga yang rendah. Kama annakum idza ikhtartum ats-tsaman al-qalil, ya, sebagaimana apabila kalian lebih memilih harga yang rendah itu, fahuwa dalilun, maka itu adalah dalil ala tarahulit taqwa min qulubikum, atas hilangnya ketakwaan dari hati-hati kalian. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan inilah yang menjadikan diri kita itu lebih memilih iman kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah dibandingkan dengan harga yang rendah. Dan sebaliknya, kalau ternyata kita memilih harga yang rendah dibandingkan dengan keimanan, maka ini menunjukkan takwa kita telah hilang. Ya, takwa kita telah lepas dari hati-hati kita. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wala talbisu, dan janganlah kalian campur adukkan, ay takhlitu, jangan campur adukkan al-haqqa bil batili wa taqtumul haqq, antara yang hak dan yang batil, dan kalian sembunyikan yang hak. Fanahahum an syai'aini, maka Allah larang mereka dari dua perkara. An khaltil haqqi bil batil, dari mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, wa kitmani bayanil haq, dan menyembunyikan penjelasan tentang kebenaran. Ya. Jadi di ayat ini Allah larang, di ayat yang ke-43 ini Allah larang Bani Israel atas dua perkara, yaitu jangan campur adukkan antara yang benar dan yang buruk, dan jangan sembunyikan kebenaran. Li'annal maqsuda min ahlil kutubi wal ilm, karena maksud dari adanya ahli kitab dan ahli ilmu adalah tamyizul haqqi minal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil, wa idharul haqq, dan menampakkan kebenaran, liyahtadiya bidzalikal muhtadun, agar orang-orang yang mendapat petunjuk tercerahkan, ya, agar orang-orang yang mendapat hidayah itu tercerahkan, mendapatkan petunjuk, wa yarji'at talun, dan agar orang-orang yang sesat itu bisa kembali,
wa taqumul hujjatu 'alal mu'anidin, dan agar tegak itu hujjah bagi orang-orang yang menentang. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga renungan yang perlu untuk kita perhatikan ya. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Bani Israel dengan diberikannya mereka Alkitab, sehingga mereka disebut Ahlul Kitab, orang yang mengetahui kitab. Dan orang yang mengetahui kitab itu orang yang bodoh atau yang berilmu? Berilmu. Ya. Kecerdasan mereka di atas rata-rata dibandingkan dengan orang-orang jahiliyah yang mereka buta dengan petunjuk Allah, buta dengan agama. Sedangkan ahli kitab mereka ada petunjuk, mereka tahu kebenaran. Nah, tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ahli kitab ya supaya mereka itu bisa menjadi wasilah agar orang-orang dapat hidayah, bisa menjadi sarana agar orang yang sesat itu kembali ke jalan yang benar, dan bisa menjadi hujjah bagi orang-orang yang menentang kebenaran. Karena mereka punya ilmu, maka mereka manfaatkan ilmu itu untuk apa? Memilih dan memilah mana yang baik dan yang benar, dan menampakkan kebenaran. Nah, ternyata ini tidak mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan, jangan kalian campur adukkan kebenaran. Nah, orang yang berilmu harusnya bisa menjadi pencerah umat. Lah ini kok malah menjadi penyesat umat. Ya. Maka ini sungguh hal yang tidak bisa diterima. Orang yang harusnya mencerahkan malah mengaburkan. Akhirnya umat ya tersesat. Akhirnya umat ya tetap di atas penyimpangan. Maka Allah ingatkan, jangan campur adukkan yang hak dan yang batil, dan jangan kalian sembunyikan kebenaran. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ahli ilmu, ahli kitab, ya, membedakan antara yang hak dan yang batil, dan menampakkan kebenaran. Nah ini, li'anna Allah fassala ayatihi, karena Allah telah memerinci ayat-ayatnya, wa awdaha bayyinatihi, dan telah menjelaskan penjelasan-penjelasannya, liyumayyizal haqqa minal batili, atau liyamizal haqqu minal batil, agar yang hak itu terpisahkan dari yang batil. Yang hak ya terpisahkan dari yang batil, nampak. Walitastabina sabilul muhtadin, dan agar jelas jalannya orang-orang yang mendapat hidayah, min sabilil mujrimin, daripada jalannya orang-orang yang mujrim berdosa. Faman amila bihadza min ahlil ilm, maka barang siapa yang melakukan hal ini dari kalangan ahli ilmu, fahuwa min khulafa'ir rusuli wa hudatil umam, ya, maka mereka di antara khalifah-khalifah Rasul, yaitu pengganti-pengganti Rasul, penerus-penerus para Rasul, dan orang-orang yang menunjukkan umat di dalam kebenaran. Nah, ya, makanya Rasulullah SAW menyebutkan apa? Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Tugasnya ulama apa? Tugasnya ulama itu menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil, menampakkan yang hak. Nah, ini tugas ulama. Kalau ada ulama yang melakukan tugas ini, maka dialah pewaris Nabi sesungguhnya. Nah, para ulama kita menjelaskan ketika menyinggung hadis ini, innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, karena sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham. Warathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadaha akhadha bihadzin wafirin,
maka siapa yang mengambil bagian warisan Nabi tersebut, dia telah mengambil bagian yang besar. Nah, ketika para ulama kita menjelaskan ini, hadis ini, ulama pewaris para nabi, maka para ulama juga menyebutkan bahwasanya sebagaimana nabi-nabi terdahulu itu punya musuh, maka musuh-musuh nabi itu juga punya pewaris, ahli waris. Siapa mereka? Mereka ya lawannya ulama. Kalau ulama itu menjelaskan kebenaran, memisahkan yang hak dan yang batil, maka lawan mereka apa? Para ulama ulama yang buruk. Sebenarnya nggak pantas kalau disebutkan ulama ya, karena ulama itu kata yang mulia. Tapi mengingat mereka itu juga ditokohkan, mereka juga dianggap alim, makanya para ulama kita mengidentifikasikan mereka dengan ulama ulama yang buruk. Nah, inilah yang menjadi pewaris musuh-musuh Nabi. Ya, dan kita jumpai jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sama persis dengan apa yang dialami Nabi SAW dahulu. Dulu musuhnya Nabi ya Yahudi, yang mereka mencampur adukkan yang hak dan yang batil, mereka menyembunyikan yang hak. Mereka tahu kalau Nabi kita Muhammad SAW itu benar-benar Nabi dan Rasul. Bahkan Allah sebutkan mereka itu lebih kenal Nabi Muhammad SAW daripada anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak menyampaikan kepada umat. Pemuka-pemuka agama mereka menyembunyikan hal ini kepada umatnya. Ya akhirnya umatnya ya tetap di atas kesesatan. Nah, dan mereka mewarisi ini kepada siapa? Kepada ulama tadi. Ketika ulama kita yang benar-benar ulama menyampaikan kebenaran, menyampaikan tauhid dengan jelas dan gamblang, maka ulama mengaburkan. Ya, kesyirikan dikemas dengan nama tawassul. Akhirnya yang hak dan yang batil itu menjadi rancu. Ya, pengkultusan kepada Nabi SAW berlebihan, dianggap sebagai sesuatu yang mencintai Nabi SAW. Ini bukti cinta kepada Nabi. Ya, orang-orang yang tidak mengkultuskan Nabi dianggap sebagai orang yang tidak cinta Nabi. Nah, ini ada jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga umat gak tahu mana yang benar dan yang batil. Tugas ulama yang tahu harusnya menyampaikan kebenaran. Terlepas dari mereka nanti dicampakkan atau mereka akan dimusuhi, ini sudah jadi resiko. Sudah menjadi resiko seperti yang tadi kita sampaikan. Kalau memilih akhirat ya resikonya seperti itu. Tapi kalau mereka merasa nyaman dengan dunia, tidak mau kehilangan pengikut, tidak mau kehilangan mata pencaharian, tidak mau kehilangan kehormatan, akhirnya milih dunia. Akhirnya mereka apa? Mengotak-atik ayat, mengotak-atik hadis untuk membenarkan apa yang ada pada mereka. Akhirnya umat nggak tahu kesyirikan, umat tidak tahu kebid'ahan, umat tidak tahu mana yang hak dan yang batil. Ya, padahal mereka orang-orang yang dibekali ilmu, mereka orang yang tahu agama. Nah, gara-gara inilah mereka bisa kita katakan sebenarnya adalah pewarisnya musuh-musuh Nabi. Nah, ulama yang benar, ulama yang hak, maka akan menyampaikan kebenaran meskipun dimusuhi. Ya, dan mereka lah orang-orang yang berhak menyandang gelar pewaris para nabi yang sesungguhnya. Taib. Kemudian berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa man labbasal haqqa bil batil, dan siapa yang mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, falam yumayyiz hada min hada, dan tidak memisahkan antara ini dan itu, ya, ma'a ilmihi bidzalik, padahal dia mengetahuinya,
wa katamal haqqa, dan dia juga menyembunyikan kebenaran, alladzi ya'lamuhu, yang dia ketahui, wa umira bi izharihi, dan dia diperintah untuk menampakkannya, fahuwa min du'ati jahannam, maka ia termasuk di antara dai-dai penyeru kepada neraka jahanam. Ya, nah ini pewaris musuh Nabi. 6. Lianna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim. Karena manusia tidak akan meneladani, ya, tidak akan bisa berjalan dengan benar dalam perkara agama mereka bi ghairi ulama'ihim, tanpa kehadiran para ulama. Jadi peran ulama di dalam umat itu sangat sentral. Ya, orang-orang awam itu kan bisanya bertanya. Mereka itu bisanya bertanya, mereka butuh jawaban. Kalau jawabannya itu ternyata batil, padahal ulama yang menjawab itu tahu mana yang benar, akhirnya umat itu menjadi apa? Tidak tahu yang benar, tidak ada jalan kebenaran. Ya, manusia tidak akan bisa tercerahkan urusan agama mereka tanpa kehadiran para ulama mereka. Fakhtaru li anfusikum ihdal halataini, maka silahkan kalian pilih. Jadi seakan-akan ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel di zaman itu, dan juga bisa kita arahkan kepada ulama-ulama di zaman sekarang. Maka silahkan kalian pilih untuk diri kalian antara dua pilihan ini. Kalian pilih apa? Kalian pilih dunia yang rendah dibandingkan dengan ayat-ayat Allah, atau kalian pilih ayat-ayat Allah untuk meraih akhirat dibandingkan dengan dunia yang rendah. Kalian sudah tahu sendiri resikonya. Nah, tinggal bagaimana keimanan dan ketakwaan ini akan menjawabnya. Nah, seperti itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tahu kebenaran tapi dia menyembunyikannya, tapi dia tidak menyampaikannya, maka sungguh bertanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Dan sekali lagi ini nyata, ini kita jumpai. Ya, ini kita jumpai. Ya, sedikit kisah yang pernah saya dapatkan dari sebagian kawan. Ada pengajian yang membahas kitab Arba'in Nawawi. Ya, ada pengajian yang membahas kitab Arba'in Nawawi. Namun ketika mengisi kajian, sang ustadz ini menghindari hadis-hadis yang dikhawatirkan memicu polemik. Jadi hadis tentang bid'ah itu ini baca saja tanpa dijelaskan, dilewati gitu. Karena apa? Karena kalau disampaikan kepada umat, nanti umat ini akan geger gitu. Ya. Karena yang biasanya membahas bid'ah itu ya para ustadz-ustadz yang mengajak kepada sunnah. Nah, sedangkan mereka tahu sendiri kan, mereka punya masa yang besar, sehingga kalau mereka menyampaikan tentang bid'ah nanti bisa dicap, loh ini ustadz Wahabi nih. Nah, ya sudah teridentifikasikan. Pokoknya yang bahas tentang sunnah bid'ah ini ya ustadz itu. Nah, sekali lagi kajian mereka, kitab yang dipakai juga kitab Arba'in Nawawi. Tapi ketika menyampaikan hadis, ya mereka kurang jujur. Kalaupun dibaca, hanya dibaca saja, diterjemahkan, tapi tidak dijelaskan. Ya, ada kan dalam hadis Arba'in Nawawi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama yang tidak ada contohnya dari kami, maka ia tertolak. Hanya dibaca, terjemahannya lewati. Tapi kalau hadis tentang masalah yang lain dijelaskan, ya panjang lebar.
Nah ini Allahu a'lam bishawab, dikhawatirkan masuk bab ini. Apa itu? Menyembunyikan kebenaran. Ya, dia tahu ada hadis tentang bid'ah ini, tapi disampaikan ala kadarnya, disampaikan hanya ya sewajarnya, tidak dijelaskan maknanya. Padahal umat butuh. Nah, kenapa gak disampaikan? Ya tadi, khawatir menjadikan geger. Intinya ya khawatir kalau dunianya itu hilang, kan gitu. Ya. Akhirnya enggak dipakai lagi misalnya. Akhirnya tidak dianggap sebagai ustadz lagi misalnya. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita perhatikan sekali lagi, apapun pilihan kita, kalau itu ternyata dunia dibandingkan dengan ayat-ayat Allah, maka pasti dunia itu akan hilang, gak lama. Sedangkan akhirat sudah menanti dengan siksanya. Wal iyazubillah. Taib. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ai zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Ya, ini mengisyaratkan kepada kita salat itu bukan hanya amalan zahir saja, tapi juga ada amalan batin. Amalan zahir kita menjalankan salat sesuai dengan rukun, syarat, rukun dan wajibnya. Sedangkan amalan batin disitulah peran kekhusyuan. Maka salat bukan hanya sekedar zahir saja, tapi juga batin. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat mustahiqiha, kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Warka'u, dan rukuklah kalian ma'ar raqiin, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ay sallu ma'al musallin, yaitu salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Naam. Fa innakum idza fa'altum dzalik, maka sesungguhnya kalian jika melakukan hal tersebut, ma'al imani bi rusulillahi wa ayatillah, bersama dengan keimanan terhadap rasul-rasul Allah dan ayat-ayat Allah, faqad jama'tum bainal a'malidz zahirati wal batinati, maka sungguh kalian telah mengumpulkan antara amalan-amalan zahir dan amalan-amalan batin. Wa bainal ikhlasi lil ma'bud, kalian kumpulkan antara keikhlasan kepada Tuhan yang disembah, wal ihsani ila abidihi, dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, kepada sesama manusia. Wa bainal ibadatil qalbiyyati wal badaniyati wal maliyah, dan kalian telah kumpulkan antara ibadah-ibadah hati, ibadah-ibadah badan, dan ibadah-ibadah harta. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, iman kepada Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, inilah kumpulan dari rukun Islam. Ya, inilah hal yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dan orang yang telah berhasil mengumpulkan ini semua, maka dia telah berhasil mengumpulkan antara ibadah zahir dan batin. Dia telah berhasil mengumpulkan antara ibadah hati, ibadah badan, dan ibadah harta. Ibadah hati ada pada tauhid, iman kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya. Ya, ibadah badan dengan mengerjakan salat, ibadah harta dengan menunaikan apa? Zakat. Taib. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ay sallu ma'al musallin, maksudnya salatlah kalian bersama dengan orang-orang yang salat. Fa fihi, maka di dalam ayat ini, al-amru bil jama'ati lis-salati wa wujubuha. Ya, terdapat perintah untuk berjamaah di dalam salat dan wajibnya salat jamaah.
khususnya bagi kaum laki-laki. Ya, jadi para ulama kita ketika membahas wajibnya sholat jamaah, maka ayat pertama yang dijadikan dalil diantaranya ayat ini, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian, maksudnya salatlah kalian berjamaah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kaidah usul fikih, al-amru yaqtadil wujub. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Ya, sebagaimana salat itu wajib, dirikanlah salat. Sebagaimana zakat itu wajib, tunaikanlah zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan haul. Demikian pula salat jamaah, ya, karena Allah perintahkan warka'u ma'ar raqiin. Naam. Wa fihi, dan di dalamnya pula annar ruku'a, menunjukkan bahwasanya ruku' ruknun min arkanis salah, adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Li'annaha 'abbara 'anis salati birruku', karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan salat dengan lafaz ruku'. Kalau kita lihat ayatnya bukan wasallu ma'al musallin, meskipun maknanya demikian. Ya. Bunyi ayatnya bagaimana? Warka'u. Irka'u artinya rukuklah kalian. Secara tekstual rukuklah kalian. Tapi secara makna rukuk itu artinya salat. Ya. Nah, perhatikan di sini wa ta'biru 'anil ibadati bi juz'iha, dan mengungkapkan suatu ibadah dengan sebagiannya, yadullu ala fardhiyatihi fiha, ini menunjukkan atas kewajibannya di dalamnya. Artinya begini jemaah sekalian, rukuk itu rukun salat, di antaranya diambil dari ayat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan salat dengan salah satu bagian dari salat. Salat itu ada berapa bagian? Banyak. Ada takbir, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada tasyahud, ada duduk di antara dua sujud. Nah ini. Nah yang Allah sebutkan di dalam ayat sebagai ganti dari perintah salat adalah ruku. Nah, disebutkannya ruku sebagai perwakilan dari salat menunjukkan kalau ruku itu adalah wajib. Ya, jadi seakan-akan ruku itu mewakili keseluruhan salat. Sehingga ruku termasuk di antara rukun salat. 6. Nah, ini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu akhir pembahasan dari ayat yang ke-43, ya. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang ke-44. Taib. Sedikit ya, silakan dibaca ayat ke-44. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat kebaikan, tapi kalian lupakan diri-diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca Alkitab, yaitu Taurat? Tidakkah kalian berpikir?
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini masih melanjutkan tentang ahli kitab. Ya, masih melanjutkan pembahasan tentang ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atamuruna an-nasa bil birr. Apakah kalian perintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay bil imani wal khair, yaitu dengan keimanan dan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupakan diri kalian, ay tatrukunaha an amriha bidzalik, yaitu kalian melupakan, maksudnya meninggalkannya. Ya, kalian meninggalkannya padahal kalian memerintahkan itu kepada orang lain. Nah, ini walhal, dan keadaannya, kondisinya, wa antum tatlunal kitab, kalian sendiri telah membaca Alkitab. Afala taqilun, maka tidakkah kalian berfikir? Ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kesalahan dan penyimpangan pula, yaitu memerintahkan orang untuk berbuat baik tapi ternyata dia sendiri tidak berbuat baik dan dia tahu kebaikan. Ini diantara hal yang Allah peringatkan pula kepada ahli kitab. Nah, kemudian saya menjelaskan di sini wa usmiya atau wa summiya al-aqlu aqlan. Akal itu dinamakan sebagai akal li'annahu yaqilu bihi ma yanfa'uhu minal khair. Ya, atau li'annahu yuqalu bihi, karena itu bisa dipahami dengan akal apa yang bermanfaat baginya berupa kebaikan. Ya. Jadi akal itu dinamakan dengan akal karena dengan akal orang bisa memahami kebaikan. Wa yanaqilu bihi amma yadurruhu, dan juga dia bisa memahami dengan akalnya apa-apa yang memadaratkan dirinya. Wa dzalika annal aqla, yang demikian itu dikarenakan akal yahussu sahibahu, yang mendorong pemiliknya, maksudnya ya orang itu. Ya. Jadi akal itu yang mendorong dirinya an yakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bih, untuk menjadi orang pertama yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi secara akal logika, orang kalau sudah menyuruh suatu perkara, maka dia sendiri logikanya sudah mengerjakan. Ya, au awwala tarikin lima yanha'an, secara akal ya, orang kalau melarang sesuatu maka dia sendiri orang pertama kali yang akan meninggalkan larangan tersebut. Ya. Jadi kita secara logika ya seperti itu. Kita nyuruh orang lain misalnya, sholat. Nah, sholat. Berarti secara langsung kita memahami kalau orang ini orang yang mengerjakan sholat. Kan begitu. Kita melarang orang, jangan buang sampah di sini. Kita memahami kalau orang ini ya memang meninggalkan buang sampah di tempat situ. Jadi orang yang memerintahkan dipahami dialah orang yang pertama kali mengerjakan perintah tersebut. Orang yang melarang maka dialah yang pertama kali meninggalkan larangan tersebut. Nah ini, maka faman amara ghairahu bil khair, maka siapa yang memerintahkan orang lain dengan kebaikan, walam yaf'alhu, tapi dia tidak kerjakan, aw nahahu anisyarri falam yatrukhu, atau dia melarang dari keburukan tapi dia tidak tinggalkan, dalla ala adami aqlihi
ini menunjukkan atas ketidakadanya akal di dalam dirinya. Ya, jadi seakan-akan dia nggak punya akal. Karena secara akal logika, orang yang memerintahkan maka dialah yang pertama kali mengerjakan. Secara akal logika, orang yang melarang dialah yang pertama kali meninggalkan. Nah ini kalau ada orang yang memerintahkan tapi nggak ngerjakan, ada orang yang melarang tapi dia yang melanggar, maka menunjukkan tidak adanya akal pada dirinya, wajahlihi dan kebodohannya. Khususan idza kana aliman bidzalik, terlebih khusus jika dia mengetahui hal tersebut. Qad qamat alaihil hujjatu, maka sungguh telah tegak hujjah baginya. Naam. Wa hadhil ayatu, dan ayat ini, wa in kanat nazalat fi sababi Bani Israil, meskipun sebab turunnya itu untuk Bani Israil, fahiya amatun likulli ahad, maka sesungguhnya ini juga berlaku umum bagi semua orang. Bahkan kalau kita tadi sudah kita sampaikan, bukan hanya ayat ini saja, ayat sebelumnya pun juga demikian. Ya, sebab nuzulnya, asbabun nuzul, sebab diturunkan ayat memang berkenaan dengan Bani Israel. Tapi kandungan ayat ini juga berlaku bagi kita umat Islam. Termasuk tadi, ya, menukar dunia, menukar ayat Allah dengan dunia. Ini juga apa? Diperingatkan kita. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, ini juga untuk kita. Nah seperti itu. Nah, adapun terkait dengan ayat ini, liqaulihi ta'ala, maka ada ayat lain yang menunjukkan keumumannya, bukan hanya bagi ahli kitab. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Nah ini yang menunjukkan kalau ayat ini untuk orang-orang yang beriman. Mengapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak kerjakan? Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah, kebencian di sisi Allah, bahwa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, ayat ini mirip dengan ayat ke-44 dalam surat Al-Baqarah. Bedanya pada sababun nuzul. Kalau ayat ke-44 dari surat Al-Baqarah tadi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, ini sababun nuzulnya tentang ahli kitab, tentang Bani Israel. Adapun ayat yang kedua dari surat Shaf ini jelas-jelas ini diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Taib. Kemudian saya menjelaskan, walaysa fil ayati, ya, dan di dalam ayat ini tidak ada indikasi annal insana, bahwasanya manusia, idza lam yakum bima amara bih. Dari ayat, jadi tidak ada apa istilahnya itu, di dalam ayat ini tidak mengandung makna. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa manusia apabila dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, annahu yatrukul amra bil ma'ruf, maka dia hendaknya meninggalkan perintah kepada yang baik, wan nahya anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Perhatikan di sini ya. Ayat ini jangan dipahami kalau Anda tidak bisa mengerjakan kebaikan, maka Anda jangan memerintahkan kebaikan. Paham ya? Jangan dipahami seperti itu. Bukan menjadi syarat orang yang menyampaikan kebaikan itu harus mengerjakan seluruh kebaikan yang ia sampaikan. Ya, contohnya apa? Jangan, misalnya, jangan lalai dalam sholat. Ini adalah suatu perintah atau suatu
larangan dari lalai. Tapi suatu ketika dia sendiri lalai dalam sholatnya. Akhirnya dia apa? Wah, karena saya pernah lalai dalam sholat, wah saya nggak usah ngingetkanlah tentang ini. Kenapa? Saya khawatir terkena ayat ini. Ya. Jadi ayat ini jangan dipahami bahwasanya orang yang tidak bisa mengerjakan apa yang dia perintahkan sendiri untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Li'annaha dalat ala taubih bin nisbati ilal wajibain. Karena ayat ini menunjukkan celaan. Ya. Ayat ini menunjukkan kecaman berkaitan dengan dua kewajiban tersebut. Kewajiban untuk memerintahkan kebaikan dan mengerjakan kebaikan. Ya. Wa illa faminal ma'lum, karena sesungguhnya di antara hal yang diketahui anna 'alal insani wajibain, bahwasanya atas diri manusia itu ada dua kewajiban. Perhatikan jemaah sekalian, ya, agar kita faham kalau bukanlah termasuk syarat amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau orang itu benar-benar melakukan semuanya. Perhatikan di sini ya, karena manusia itu dibebani dua kewajiban. Yang pertama apa? Amru ghairihi wa nahyuhu. Memerintah orang lain dan melarang orang lain. Memerintah orang lain untuk berbuat baik, melarang orang lain untuk berbuat buruk. Ini kewajiban yang pertama. Sedangkan kewajiban yang kedua, wa amru nafsihi wa nahyuha. Memerintahkan diri sendiri dan melarang diri sendiri. Yaitu apa? Menjalankan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang. Perhatikan ya, ini dua kewajiban manusia, yaitu memerintahkan orang lain untuk berbuat baik, melarang orang lain dari berbuat buruk. Ini pertama, kewajiban pertama. Kewajiban kedua apa? Menjalankan perintahnya sendiri dan meninggalkan larangannya sendiri. Nah, fatarku ahadihima, maka meninggalkan salah satu dari keduanya, la yakunu rukhsatan fi tarqil akhar, itu tidak menjadi rukhsah, keringanan untuk meninggalkan yang lain. Artinya kalau kita nggak bisa ngerjakan dua-duanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Wah, saya nggak bisa meninggalkan ini. Ya kalau gitu saya tuh tidak usah nyampaikan kepada orang lain untuk meninggalkan ini misalkan. Ya kita ambil contoh masalah yang mungkin bagi sebagian kita berat, riba. Kita tahu dalilnya haramnya riba. Ya, tapi kita sendiri masih riba misalkan. Waduh, saya mau ngomong riba itu haram, saya sendiri kok masih terjerat riba. Akhirnya nggak usah saya sampaikan lah. Nah, ini nggak benar jemaah. Karena apa? Dua kewajiban ini masih berlaku bagi kita. Kita wajib untuk menyampaikan haramnya riba, dan kita juga wajib untuk meninggalkan riba. Kalau salah satu tidak bisa kita lakukan, ya jangan ditinggal semuanya. Nanti akan dibahas. Yang sempurna memang dua-duanya dikerjakan. Tapi kalau enggak mengerjakan salah satu, jangan ditinggal semuanya. Ya seperti tadi, saya malu ngomong nyampaikan haramnya riba, wong saya sendiri masih riba. Nah, ini keliru. Berarti Anda meninggalkan semua kewajiban itu. Yang benar bagaimana? Ya sampaikan saja. Ya, kalau ada orang yang tanya gitu misalnya, ini sebenarnya hukumnya apa? Oh riba itu nggak boleh. Meskipun dalam hati ya, saya masih ngerjakan, tapi ini bukan pelin-pelan jemaah sekalian.
Tapi ini yang mungkin dia bisa lakukan saat itu. Kalau dia ternyata mengatakan oh riba itu nggak apa-apa misalkan, maka dia tambah terkena 2 ancaman. Ya, sudah riba dan dia membolehkan riba. Nah ini. Jadi jangan sampai ketika kita tidak mampu mengerjakan 2 kewajiban bersamaan, kita tinggalkan dua-duanya. Nah, kemudian beliau menjelaskan di sini, fa innal kamala, maka sesungguhnya yang sempurna, ya, an yakumal insanu bil wajibaini, seorang manusia itu mengerjakan 2 kewajibannya. Nah, ini yang afdal, yang ideal. Wa naqsa al kamil an yatrukahuma, dan kekurangan yang sempurna yaitu meninggalkan keduanya. Jadi kesempurnaan itu ketika kita mengerjakan dua-duanya. Apa itu? Merintahkan orang untuk berbuat baik dan kita sendiri mengerjakannya. Jadi 2 kewajiban ini kita lakukan, alhamdulillah sempurna. Nah, adapun kekurangan yang sempurna, apa artinya ini ya? Kekurangan yang sempurna, apa artinya ini Bu? Yang enak ya. Kalau kita lihat teksnya, wa naqsal kamila, kekurangan yang sempurna. Nah, meninggalkan sama sekali. Iya, meninggalkan sama sekali. Jadi benar-benar tidak sempurna, mungkin gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi kebalikannya. Apa itu? An yatrukahuma, ketika seorang manusia itu meninggalkan keduanya, enggak merintah kepada yang baik dan juga tidak mengerjakan yang baik, maka ini gagal total. Ya. Jadi kalau yang pertama tadi, orang mengerjakan kebaikan dan memerintahkan kebaikan, maka dia berada pada tingkatan yang sempurna. Tapi kalau ditinggalkan dua-duanya, dia gagal total, sama sekali tidak sempurna, kurang. Nah, wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhar, adapun kalau dia mengerjakan salah satu, ya, dan dia tidak kerjakan yang lainnya, falaysa fi rutbatil awal, maka dia tidak ada pada tingkatan yang pertama yang sempurna tadi, wa huwa dunal akhir, tapi dia masih 1 tingkat di atas yang kedua. Bisa dipahami ya? Ada yang sempurna, ada yang gagal total, ada yang mending. Nah, yang sempurna mengerjakan kebaikan, memerintahkan kebaikan. Yang gagal total tidak mengerjakan kebaikan, tidak memerintahkan kebaikan. Yang mending salah satunya dikerjakan. Imma dia hanya bisa mengerjakan kebaikan tapi dia tidak mampu memerintahkan kepada kebaikan. Contohnya apa Bu? Ada orang-orang yang tidak sholat, dia nggak nyuruh orang sholat, padahal ada kesempatan nih, dia diam, tapi dia sholat. Nah ini masih mending nggak Bu? Mending lah, ya. Dia sholat, tapi orang lain nggak disuruh sholat, padahal ada kesempatan. Atau sebaliknya, ya, dia nggak sholat tapi nyuruh orang lain sholat, ya. Atau kalau konteks riba tadi, dia melarang orang lain untuk riba tapi dia sendiri masih riba. Ini tingkatan yang mana Bu? Yang mending. Gampangnya gitu aja ya. Ada tingkatan yang sempurna, ada tingkatan yang gagal total, ada yang tingkatan mending. Nah orang kalau nggak bisa meraih yang paling atas, paling tidak dia meraih yang bawahnya, jangan yang paling dasar. Ya, makanya salah kalau ada yang memahami ayat tadi, wah daripada saya, ya, melupakan diri saya di dalam kebaikan, meninggalkan diri saya untuk mengerjakan kebaikan, ya sudah, saya tidak akan menyampaikan kebaikan kepada orang lain.
Atau kalau kita melihat pada ayat yang kedua dari surat As-Saff tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian di sisi Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Waduh, saya takut Allah benci saya. Akhirnya enggak saya sampaikan, malah benci lagi Allah sama kita. Ya, kita tahu yang benar, kita tidak menyampaikan dan kita tidak mengamalkan, malah benci lagi Allah sama kita. Naam. Wa aidan, dan demikian pula, fa innan nufusa majbulatun, maka sesungguhnya jiwa itu majbulah, lebih cenderung ala adamil inqiyadi liman yukhalifu qawlahu atau liman yukhalifu qawluhu fi'lahu. Jiwa manusia cenderung pada tidak patuh, ya, kepada orang yang ucapannya itu menyelisihi perbuatannya. Faqtida'uhum bil af'al ablaghu min iqtida'ihim bil aqwalil mujarradah. Maka manusia itu, ya, lebih condong pada patuh terhadap apa yang diperbuatnya daripada hanya sekedar mematuhi ucapan semata. Tapi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini nyata. Ya, kita ini terkadang kalau melihat suatu teori, kita lihat dulu orangnya. Dia ngerjakan teorinya enggak? Nah, kalau cuman teori saja, tapi dia sendiri enggak melakukan, maka ya kita sebut apa? Omdo gitu ya, omon doang gitu ya. Nah ini, meskipun teori yang disampaikan benar, ada orang suka memotivasi jamaah untuk infak. Baik enggak itu, Bu? Baik. Tapi dia enggak pernah infak. Akhirnya terucaplah dari lisan kita, oh orang itu omdo gitu ya. Tapi ketika dia tidak memotivasi jamaah untuk infak, maka itu lebih buruk bagi dirinya. Lebih baik, bukan lebih baik ya, mending ya, masih mending dia nyuruh orang lain untuk infak meskipun dia sendiri enggak infak. Kenapa dikatakan mending? Karena ada motivasi kebaikan yang dia sebar meskipun dirinya sendiri tidak melakukan. Ya. Meskipun pada akhirnya orang akan menilai orang ini nyuruh infak tapi dia sendiri enggak infak, akhirnya kita abaikan anjurannya, motivasinya, arahannya. Nah, ini urusan lain jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ayat ini sangat luar biasa mengingatkan kita kalau kita itu orang yang berakal, kalau kita itu orang yang memfungsikan akal dengan baik, harusnya idealnya apa yang kita ucapkan itu yang kita kerjakan. Dan insyaallah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita benar-benar berusaha ya untuk menginginkan kebaikan, insyaallah Allah akan mudahkan itu. Kita tahu kebaikan tapi kita belum mampu misalkan mengerjakannya, tetap kita sampaikan, insyaallah suatu ketika Allah akan mudahkan bagi kita untuk mengerjakannya. Ya, kalau kita memang jujur. Nah, ini kembali kepada hal yang tadi, jangan sembunyikan kebenaran meskipun kita belum bisa melakukannya. Dalam artian, contoh kasus yang tadi saya ceritakan misalkan ya, seorang penceramah
yang dia sudah tahu hadis Nabi SAW tentang bid'ah, tapi dia sendiri masih terjerumus ke dalam bid'ah, maka pilihan yang baik dalam kondisinya saat itu ya sampaikan saja apa adanya. Ya, sampaikan hadis Nabi SAW ini ada bid'ah, atau minimalnya dia mungkin mengatakan kepada jamaah, ya ini mungkin kekurangan kita jamaah, mungkin benar kata orang-orang Wahabi itu misalkan, ya mungkin kita yang salah. Ini lebih baik. Artinya dia tidak ada beban untuk menyembunyikan ilmu tadi. Artinya dia berada pada posisi yang mending tadi, bukan posisi yang gagal total. Dan dari posisi yang mending tadi, insya Allah suatu ketika kalau Allah kasih hidayah, dia akan bisa sampai pada tingkatan yang paling sempurna. Ya, siapa tahu Allah berikan dia hidayah, akhirnya ilmu yang dia miliki diarahkan kepada amalan yang sesuai dengan sunnah. Akhirnya dia meninggalkan bid'ah. Akhirnya dia bisa mencerahkan umat. Tapi kalau dari awal sudah menyembunyikan ilmu, dari mana umat bisa tercerahkan? Ya, sehingga dia tetap mendapatkan ancaman menyembunyikan ilmu, tidak menyampaikan kebenaran, dan tidak pula mengamalkan kebenaran, berada pada posisi yang gagal total. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, setelahnya masuk ayat yang selanjutnya ya. Jadi mungkin kita cukupkan sekian. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala ayat yang ke-45 sampai 48. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal silakan. Tidak ada. Baik, jika kita ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.